pendekatan yang bertujuan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa dapat berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Untuk mencapai pendekatan ini, sekolah inklusif perlu menerapkan beberapa hal. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, sumber daya dan dukungan. Yang ketiga, kurikulum dan metode pengajaran yang inklusif. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi. Yang kelima, lingkungan belajar yang inklusif. Baik, saya akan menjelaskan 5 poin ini. Yang pertama, tentang pelatihan dan pendidikan. Guru dan staf pendidikan lainnya harus menerima pelatihan dan pendidikan tentang kebutuhan khusus. Dan beberapa siswa dengan kebutuhan khusus ini akan membantu mereka memahami bagaimana mendukung siswa dengan kebutuhan khusus dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua, sumber daya dan dukungan. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk terapi sistem dan peralatan aksesibilitas lainnya. Yang ketiga, kurikulum dan metode pengajaran yang inklusif. Kurikulum dan metode pengajaran yang harus dirancang untuk mendukung dan mendukung siswa dengan kebutuhan khusus ini akan melibatkan dan menyediakan bahan dan sumber daya yang relevan serta menggunakan metode pengajaran yang inklusif yang memungkinkan semua siswa untuk berpartisipasi dalam belajar. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi. Guru, orang tua dan staf pendidikan lainnya harus berkomunikasi dan berkolaborasi secara teratur untuk memastikan bahwa semua siswa termasuk mereka dan dengan kebutuhan khusus menerima dukungan dan sumber daya mereka butuhkan untuk berhasil. Yang kelima, lingkungan belajar yang inklusif. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk belajar dan berkembang. Ini akan melibatkan dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, serta membangun pendidikan inklusif yang baik bagi semua siswa. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke kurikulum dan sumber daya dalam pendidikan inklusif, serta mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif berjalan dengan baik dan lancar. Pendidikan inklusif memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memastikan bahwa akan pendidikan dengan menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Pendidikan inklusif membantu memastikan bahwa semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus dapat mengakses pendidikan. Yang kedua, meningkat hasil akademik. Studi telah menunjukkan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus yang belajar dalam lingkungan inklusif cenderung memiliki hasil akademik yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar di lingkungan terpisah. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Pendidikan inklusif membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial penting seperti kerjasama tim dan komunikasi yang akan membantu mereka berhasil di kehidupan dan karir mereka ke depannya. Yang keempat, mempromosikan inklusif dan aksesibilitas. Dengan meningkatkan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan belajar yang sama, pendidikan inklusif membantu mempromosikan inklusif dan aksesibilitas dan mengurangi diskriminasi secara keseluruhan. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang penting yang membantu mereka bahwa
sesama siswa memiliki kesempatan untuk berhasil dan mencapai potensi yang mereka kerjakan atau yang mereka dalam dunia pendidikan inklusif. Perlunya kurikulum dan metode belajar yang dirancang untuk mencakup dan mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Beberapa kurikulum dan metode pengajaran yang umum digunakan dalam pendidikan inklusif seperti yang pertama kurikulum yang berbasis standar. Kurikulum ini dirancang untuk mencakup dan mendukung siswa dengan kebutuhan khusus dengan menyediakan materi dan sumber daya yang relevan ini untuk mencakup standar dan tujuan yang didefinisikan untuk siswa dan kebutuhan khusus, seperti pedoman dan panduan untuk guru dan staf pendidikan lainnya. Yang kedua, kurikulum yang berbasis kebutuhan. Kurikulum ini dirancang untuk mencakup dan mendukung siswa dengan kebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kebutuhan siswa dan mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, kurikulum yang berbasis teknologi. Kurikulum ini menggunakan teknologi untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak dan aplikasi penggunaan teknologi lainnya seperti virtual atau argumen yang akan diterapkan dalam kurikulum ini sehingga siswa yang berkebutuhan khusus dapat menggunakan teknologi dengan baik dan teratur. Sekian dari saya, terima kasih.